Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan siang hari ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal yang makbulah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari-hari sekarang inilah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah ini dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang kemuliaan 10 awal Zulhijjah ini. Rasulullah SAW bersabda yang sahih, dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Ibnu Majah, juga Imam At-Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Apa kata Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Qala Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-a'malu salihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani 10." Qala ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'in. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada amal yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yang orang beramal pada hari-hari ini. Ya, ahabbu ilallah. Jadi di sini katakan ahabbu ilallah, yang Allah cintai. Ya, orang-orang yang beramal amal yang Allah cintai, pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidaklah amal yang paling Allah cintai kecuali pada amal-amal yang dilaksanakan pada hari-hari ini, yaitu yakni ayyaman ashar, yaitu 10 hari. Jadi sejak awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dan puncaknya bagi orang Arafah, orang haji itu di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan bagi yang enggak Arafah, maka dia dianjurkan untuk saum Arafah. Ini kemudian luar biasa. Di hari-hari sekarang ini, ya mulai tanggal kemarin, tanggal 1 sampai dan tanggal 9 puncaknya bagi kita orang-orang yang enggak haji, dan 10-nya alihan nahar. Ahabbu ilallah, yang Allah sangat cintai. Semua amal Allah cintai, tapi lebih khusus Rasulullah mengkhususkan sendiri pada 10 hari awal Zulhijjah ini, ahabbu ilallah, yang Allah amat cinta kepada amal-amal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah, sampai Rasulullah katakan hadis yaitu ayyamin ashar, itu 10 hari awal Zulhijjah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Apakah 9 hari itu atau 10 hari itu lebih utama daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala jihadu fisabilillah, wala jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah, kecuali Rasulullah mengecualikan, kecuali apa? Illa rajulun kharaja li nafsihi wa malihi wa lam yaji' dzalika syai'un. Kecuali seorang laki-laki atau seorang yang keluar dari rumahnya dengan harta bendanya, dengan dirinya, keluar dan tidak mengharapkan kembali ke kampung halamannya. Siapa ini? Orang yang haji. Orang haji itu kayak jihad fisabilillah, bakal lebih jihad fisabilillah. Karena apa?
meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggal anak istrinya, semua ditinggalkan oleh dia, hanya datang kepada Allah. Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan meninggalkan semua harta benda yang dimilikinya di kampung halamannya, harta bendanya, anak istrinya, semua ditinggalkan. Hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang tertinggi, yang termulia pada 10 hari ini adalah amal haji. Yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, ada 2 perkataan Rasulullah SAW, yaitu ma min ayyamin ahabbu ilallahi fihinnal amalu au afdalu. Subhanallah. Tidaklah amal paling dimuliakan, paling Allah cintai dan paling afdal, amal yang paling afdal, yang paling tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal pada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Zulhijjah ini, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, afdal, lebih mulia, lebih tinggi sisi Allah Tabaraka wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, azka, lebih suci sisi Allah Tabaraka wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zamu ajra min khairin ya'malu fi ashri adha. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, tidaklah amal yang paling suci. Subhanallah. 3 perkataan Rasulullah SAW. Afdal, ahabbu, azka. Orang yang amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mendapatkan kesucian dari Allah Tabaraka wa taala. Apa itu? Dan bahkan Rasul katakan apa? Kata Rasulullah SAW, inda azza wa jalla wa a'zamu ajra, yang paling tinggi ganjarannya. Makanya amal yang paling tinggi itu adalah amal haji. Orang haji kita wafat di sana, dia enggak akan kembali ke kampung halamannya. Dia wafat di tanah suci tersebut, maka dia dimakamkan, dikafankan dengan kain kafan yang dimiliki, yang dipakai. Subhanallah. Luar biasa. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bertadiah kepada iman akhir nanti. Makanya yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala, yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling Allah katakan di sini ajra, yang paling azamu ajra, yang paling tinggi ganjarannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Orang yang beramal pada amal 10 awal Zulhijjah ini, yang banyak orang sekarang melalaikan. Banyak orang sekarang kadang-kadang menyepelekan 10 awal Zulhijjah ini, padahal Allah dan Rasulnya memuliakan 10 awal Zulhijjah. Bahkan melebihi Ramadan. Subhanallah. Ramadan, mulia Ramadan itu karena apa? Malam harinya. Karena apa? 10 hari Ramadan itu ada turunnya malam Lailatul Qadar. Itu pun cuma 1 malam. Tidak sepanjang malam. Orang berlomba-lomba untuk i'tikaf di masjid, untuk menggapai namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Kemuliaan malamnya iya, tapi siangnya lebih mulia, siang hari 11 Zulhijjah, 1 sampai hari tasyrik bulan Zulhijjah ini. Kenapa demikian? Kalau malam harinya orang merebutkan sunnah Rasulullah SAW. Siang harinya mereka saum, wajib hukumnya. Tapi kalau siang hari di bulan Zulhijjah ini melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW dengan saumnya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan segala macam ibadah lain yang amal saleh yang membuat dia mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Makanya siang hari di 10 awal Zulhijjah lebih mulia siang hari daripada 10 awal akhir Ramadan. Malam hari 10 akhir Ramadan lebih mulia daripada malam hari pada 10 awal Zulhijjah. Karena semua aktivitas ibadah di bulan Zulhijjah itu pada siang hari semuanya. Wukuf di Arafah. Kapan? Siang hari. Ba'da zuhur dia harus di Arafah. Orang yang haji itu memang 4 hari atau 5 hari.
Tanggal 8 dia tarwiyah, masuk ke Mina. Zohor, maghrib, asar, maghrib, isya di Mina sampai ke subuh. Habis subuh keluar dari Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9-nya pagi keluar, habis subuh keluar dari Mina harus menuju ke Arafah. Karena Arafah itu rukun. Al-hajjul al-Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah, maka dia nggak dihitung haji. Nah, masuk Arafah itu siang hari. Ba'da zuhur sampai menjelang maghrib harus keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Maghrib, isya dijamak sampai ke subuh. Subuhnya keluar dari Musdalifah menuju ke Mina untuk jamarat. Semuanya siang hari lakukan. Termasuk kita di sini melaksanakan kurban siang hari. Oleh karena itulah siang hari di bulan awal Zulhijjah ini lebih mulia daripada siang hari di bulan Ramadan. Oleh karena itulah ayat Al-Quranul Karim Allah bersumpah. Sumpah dengan 10 hari. Apa kata Allah Tabaraka dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr? Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal layli idza yasar hal fi dzalika lahul hijr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr, Allah bersumpah demi fajar, demi waktu fajar, waktu terbitnya fajar. Waktu fajar maka siang, sore sampai ke malam kembali. Kemudian Allah mengatakan apa kata Allah? Wal laili ashar, malam yang 10. Subhanallah. Malam yang 10 di sini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 10 malam Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pada Zulhijjah. Tapi yang lebih kuat adalah 10 Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena ayat tentang Ramadan itu ada. Yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Jelas ayatnya. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang kuat. Kemudian yang menguatkan kembali yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga? Wasyaf'i wal watar. Baik yang genap maupun yang ganjil. Sedangkan Allah Tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita malam-malam ganjil itulah yang mulia di akhir Ramadan. Sedangkan yang sini Allah katakan baik yang ganjil, baik yang genap maupun yang ganjil. Yang ganjil itu apa? Hari 9 Zulhijjah itu hari ganjil, wukuf di Arafah. Hari 10-nya genap, orang menyembelih hewan kurban udhha. Udhiyahnya disembelih pada hari tersebut. Genap. Jadi Allah mengatakan baik yang genap maupun yang ganjil mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang besar bagi orang yang beramal soleh pada waktu tersebut. Karena 10 hari ini baik yang ganjil maupun artinya semua hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10, 11, 12-nya dan 13. Makanya apa bedanya antara Idul Adha dan Idul Fitri? Idul Fitri, begitu orang selesai sholat Idul Fitri, selesai takbir. Tapi kalau Idul Adha tidak, berlanjut sampai tasyrik 11, 12, dan 13. Makanya imam rawatib itu dia bertakbir dengan keras pada hari-hari tasyrik tersebut. Dan kita diharamkan untuk saum pada hari tasyrik. Puncaknya tanggal 9, tanggal 10 haram saum, 11, 12, 13. Karena hadza ayyamu akal wa syarab. Hari ini kita hari makan dan minumnya kaum muslimin. Tanggal 10, 11, 12 dan 13-nya. Nah, kali itu kita bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam Sunan Al-Kabir An-Nasa'i dan juga Tafsir Ibnu Katsir banyak yang menjelaskan tentang ayat ini. Ketika Rasulullah menafsirkan ayat surat Al-Fajr ayat 1 sampai ke 2. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Zuraij an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fajr wa layalin ashar qala ashru adha. 10 itulah adalah adha, Idul Adha pas tanggal 10-nya.
Dan kita dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid sejak awal sampai tanggal tasyrik tadi itu. Rasul katakan adha. Kemudian wal witru yaumul arafah. Hari witir itu hari yaumul arafah. Karena tanggal 9 orang wukuf di Arafah. 9 itu ganjil. 10-nya itu genap. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wal fajr wal ashr wasyaf'i wal watr wal laili la yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ini sumpah Allah Tabaraka yang agung, yang hanya orang-orang berilmu yang bisa memahami tentang sumpah Allah Tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itulah Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekarang kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di awal-awal Zulhijjah ini. Kalau kita mungkin kemarin nggak saum, ya mulai besok kita saum sampai puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Dan itulah apa kata? Nah, kita dianjurkan untuk apa? Untuk berzikir pula. Allah menyebutkan dua perkataan dari Allah SWT dalam surat Al-Quran Al-Quranul Karim. Pertama Allah mengatakan ayyamu ma'lumat. Yang kedua ayyamu ma'dudat. Di surat Al-Hajj Allah mengatakan ayyamu ma'lumat. Hari-hari yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyashhadu manafi'a lahum yadhkuru wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma hibana ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wat'imul ba'isa wal faqr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyashhadu, Allah untuk menampakkan bagaimana kemuliaan keagungan agar orang-orang beriman mereka manafi'a lahum memanfaatkan apa? Manfaat dari hewan kurban, manfaat dari hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'lumat, dan mereka wazkurusmallah, dan sebutkan nama Allah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Hari-hari yang telah dimaklumkan, tafsiran Ibnu Katsir katakan adalah hari tasyrik 11, 12 dan 13. Makanya kita dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil pada 3 hari tersebut. Yang kedua, Allah sebutkan namanya juga ayyamin ma'dudat. Hari-hari yang tertentu bilangannya. Inilah hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dzkurusmallahi fi ayyamin ma'dudat. Sebutkan nama Allah, berzikirlah yang terbanyak kepada Allah pada hari-hari ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Jumlahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tajjala fi yaumaini fala isma alaih. Ini orang-orang yang haji. Barang siapa yang mengabar sani, silakan. Ula silakan, nggak ada masalah. Tapi yang kita lihat di sini, Allah Tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita agar kita banyak berzikir kepada Allah pada hari-hari sekarang ini. Ayyamin ma'dudat dan ayyamin ma'lumat, yang telah dimaklumkan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tanggal 10 sampai 13 diharamkan kita untuk makan, untuk saum. Karena memang hari tasyrik haram saumnya. Makanya kita makan, minum sambil bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini banyak kaum muslimin yang lalai hal seperti ini biasanya. Karena mereka mungkin nggak mengenal. Oleh karena itu perlu kita mengenalkan sunnah-sunnah seperti ini. Karena sahabat Rasulullah SAW sendiri, 2 sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka masuk ke pasar sejak tanggal 1 Zulhijjah. Mereka bertakbir di pasar. Masuk ke pasar mereka, orang pasar pun mengikuti mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di takbir itu bukan hanya bukan mulai tanggal 10-nya. Dari sekarang kita bertakbir di mobil kita, di kendaraan kita, di rumah kita. Silakan bertakbir sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali.
Bisa 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua-duanya sahih. Jangan kita peributkan yang 2 ini. Yang mau 2 kali silakan. Yang mau 3 kali silakan. Asal banyakkan takbir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tahlil apa tahlil? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah. Memperbanyak tahlil kepada Allah ketika orang wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata terakhir? Ini karena waktu sangat sempit ya. Ini terakhir ini. Hadis yang terakhir saya bawakan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menjelaskan kepada kita tentang ayyamim ma'lumat dan ayyamim ma'dudat. Imam Bukhari, dia nggak sebutkan nomornya, tapi pada bab fadlil amali fi ayyamin tasyrik. Fadilah, keutamaan beramal pada hari tasyrik. Apa kata Imam Bukhari? Qala Bukhari, ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyampaikan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk ulamanya sahabat yang mungkin kecil umurnya, tapi doakan ya Rasulullah SAW. Dan semua halu tafsir selalu mereferensi kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, At-Tabrani dalam tafsirnya, banyak ilmu tafsir mereka menggunakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang ayat itu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamin asyar, itu 10 hari Zulhijjah. Wa ayyamin ma'dudat, dan hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbilang waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyamin tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Oleh karena itulah kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu an yakhruju ila suqin fi ayyamin tasyrik yukabbira. Kedua sahabat ini dia keluar dari tasyrik agar orang nggak lupa bahwa tasyrik itu harus banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pasar mereka untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti orang pasar. Takbir dan tahmidnya mereka, dua sahabat yang mulia ini. Oleh karena itu ikhwani fillah zaniyallahu wa iyyakum ajmain, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang meninggalkannya. Banyak orang melarikannya sunnah tersebut. Mulai sekarang boleh kita berzikir kepada Allah tabaraka wa bertakbir kepada Allah di mobil kita, di kendaraan kita. Banyak takbir kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak juga kalimat tahlil kepada Allah azza wa jalla. Kemudian kita hiasi dengan banyak apa? Sedekah. Kemudian puncaknya adalah ketika kurban. Usahakan kita bisa berkurban pada tahun ini, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, agar kita bisa berkurban kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada tahun sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga baca Al-Quran, berbanyak amal soleh sekarang ini. Karena amal yang Allah cintai, yang Allah ditinggikan derajatnya, yang paling suci di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di hari-hari ini sekaranglah. Agar kita bisa mendapatkan, menggapai yang namanya cintanya Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mengikuti, dengan mengamalkan, dengan melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat bisa menambah kepada kita, memberikan spirit kepada kita, memberikan kepada pemahaman kepada kita, agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang banyak orang-orang lain yang meninggalkan, melalaikan sunnah tersebut. Sampai Rasulullah mengatakan, orang yang mulia lebih daripada 50 sahabat, ketika orang mengamalkan sunnahku, dibanyakan mereka meninggalkan sunnahku. Maka orang yang seperti ini diganjarkan sama dengan 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita,
kejadian hati kita untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kita keluar, kita mendapat menggapaikan rahmat dan karunia kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.